Awalnya semua berjalan begitu lancar bagi Liverpool di musim panas 2023. Liverpool bergerak cepat untuk menyelesaikan sebagian besar bisnis transfer mereka sebelum dimulainya pramusim. Alexis McAllister dan Dominic Szoboszlai didatangkan dengan biaya gabungan sekitar 95 juta pound sterling. Mereka adalah dua gelandang serba bisa dan dinamis yang menjadi prioritas Jurgen Klopp di bursa transfer. Namun tiba-tiba, semua berubah menjadi kepanikan bagi Liverpool saat klub kaya Arab datang menggoda pemainnya dengan iming-iming gaji besar. Mereka mengakui benar-benar tak siap jika harus kehilangan para pemain kunci mereka. Bagaimana cara Jurgen Klopp mengatasi masalah baru ini dan seberapa penting pemain yang digoda oleh klub Arab ini bagi Liverpool? Kami telah merangkumnya semua untuk Anda sebagai berikut. Awal yang indah berubah jadi kekacauan. The Reds telah melakukan perombakan besar setelah kepergian James Milner, Naby Keita, Alex Oxlade-Chamberlain, dan Arthur Melo pada musim panas ini. Jurgen Klopp juga tampak ceria saat dia masuk ke pusat pelatihan AXA untuk hari pertama tes pramusim 2023-2024. Permulaan yang segar, tambahan pemain dengan kualitas tinggi, pemain sudah balik dari cedera, tidak ada saga transfer yang bikin pusing, semua menjadi dasar yang kokoh untuk memulai bekerja. Liverpool berusaha menghapus kenangan sulit mereka musim lalu dan bersemangat memulai lembaran baru. Tapi seminggu kemudian, semuanya berbeda. Tiba-tiba muncul rasa ketidakpastian dan kegoncangan tepat di saat skuad bersiap terbang ke kamp latihan di Jerman. Rencana Klopp untuk musim baru terancam berantakan oleh tawaran uang yang menggiurkan dari Liga Pro Saudi. Kapten Jordan Henderson dan Fabinho telah tergoda oleh tawaran dari negara Timur Tengah tersebut. Di saat yang sama, Henderson akan bergabung dengan rekan-rekannya di Jerman, sementara Fabinho tak ikut karena akan menentukan masa depannya. Keinginan Steven Gerrard untuk menjadikan Henderson sebagai tanda tangan utamanya setelah dia menjadi pelatih Al-Ettifaq tidak rahasia lagi. Awalnya banyak yang percaya Jordan Henderson tidak akan serius menanggapinya, mengingat apa yang akan dia tinggalkan jika harus meninggalkan The Reds. Jika kita menyingkirkan masalah moral, Henderson pasti ingin mengakhiri karirnya di level elit, menyerahkan ban kapten Liverpool yang telah dia kenakan dengan luar biasa selama 8 tahun terakhir, dan efektif mengakhiri karirnya bersama timnas Inggris yang mencakup 77 penampilan. Namun jika ia memutuskan pergi ke Arab, tidak akan ada perpisahan di Anfield. Tidak akan ada luapan emosi fans Liverpool sebagai penghargaan atas apa yang telah dia berikan selama 492 penampilan dalam 12 musim. Dia pasti keluar melalui pintu belakang menuju tempat yang bukan kiblatnya sepak bola dunia. Apakah Jordan Henderson mau menjalani semua itu? Uang Arab buat Liverpool kacau. Henderson pernah berbicara tentang persaingan yang pasti akan meningkat untuk mendapatkan tempat di skuad inti Liverpool. Ini didasari oleh bakal datangnya sejumlah pemain tengah baru di bursa transfer musim panas ini. Saat itu, kemungkinan Jordan Henderson untuk pergi masih belum terbayangkan. Namun kini situasinya berubah secara signifikan. Tawaran kontrak selama 3 tahun senilai hampir 700.000 pounds per pekan, lebih dari 3 kali lipat gajinya saat ini. Itu terlalu menggoda untuk ditolak. Kini sudah jelas bahwa Jordan Henderson tampaknya akan bersedia untuk meninggalkan Liverpool, dan kesepakatan ini akan tergantung pada kemampuan Al-Ettifaq untuk bernegosiasi mengenai biaya transfer dengan Liverpool. Apa yang akan terjadi sekarang tidak jelas, karena keinginan klub Saudi untuk membayar gaji yang menggiurkan tidak diimbangi dengan komitmen untuk mengeluarkan uang untuk biaya transfer. Al-Ettifaq bukanlah bagian dari 4 klub Saudi yang baru-baru ini menjadi milik dana kekayaan negara PIF Saudi. Jadi mereka berharap Liverpool akan memberikan pembebasan transfer kepada Henderson atau setuju dengan biaya sekitar 10 juta pound sterling saja. Namun hal itu jelas tidak akan terjadi. Jordan Henderson bukanlah pemain cadangan yang tidak dibutuhkan di Anfield. Dia adalah kapten yang menjadi ikonik bagi klub. Tampil dalam 43 pertandingan untuk klub di semua kompetisi musim lalu, dia masih memiliki 2 tahun lagi dalam kontraknya saat ini, dan tetap menjadi bagian penting dalam rencana Jurgen Klopp. Bek Kalidou Koulibaly, 32 tahun, baru-baru ini pindah dari Chelsea ke Al Hilal, dengan biaya sekitar 20 juta pound sterling. Dan Liverpool melihat biaya tersebut sebagai titik referensi dalam pembicaraan untuk Jordan Henderson. Adapun Fabinho, dia sedang diincar oleh klub Saudi lainnya, Al-Ittihad.
The Athletic melaporkan pada hari Kamis bahwa mereka berencana untuk mengajukan tawaran sebesar 40 juta pound sterling untuknya. Al Ittihad dilatih oleh mantan bos Wolves dan Tottenham, Nuno Espirito Santo, yang telah mengagumi pemain Brasil ini sejak mereka bekerja bersama di Rio Ave di Portugal 10 tahun yang lalu. Fabinho berkeinginan untuk pindah ke Arab Saudi dengan persyaratan pribadi sudah disepakati. Keputusan pun diambil bahwa dia tidak akan ikut dalam pemusatan latihan di Jerman setelah Liverpool akhirnya menerima tawaran tersebut. Fabinho mengalami musim sulit pada musim 2022-2023, tetapi Klopp merasa dia membaik menjelang akhir musim dan sebenarnya tidak berniat untuk menjualnya. Sikap Klopp sepanjang masa kepelatihan di Anfield bahwa dia tidak akan menahan pemainnya untuk tetap tinggal jika sang pemain menginginkan pergi, asalkan ada tawaran yang masuk akal bagi klub dan ada waktu yang cukup untuk mencari penggantinya. Seperti dulu, Philippe Coutinho harus menunggu dengan sabar pada musim panas 2017 sebelum akhirnya mendapatkan keinginannya untuk pindah pada tahun berikutnya ketika Barcelona sepakat untuk mengangkutnya dengan nilai transfer senilai 142 juta pound sterling. Dalam beberapa tahun terakhir dengan kejayaan yang dia raih, Jurgen Klopp berhasil mengubah Liverpool menjadi tujuan akhir bagi para pemain elit daripada hanya menjadi klub batu loncatan. Tetapi gaji yang ditawarkan oleh klub-klub Saudi merubah semuanya saat ini. Roberto Firmino menarik minat dari sejumlah klub Eropa setelah berakhir kontraknya di Liverpool, tetapi dia memilih untuk bergabung dengan Al Ahly karena insentif keuangannya. Calon kapten Liverpool jika Henderson pergi. Jika ada kesepakatan yang bisa dicapai dan Henderson benar-benar meninggalkan Liverpool, Virgil van Dijk akan menjadi kandidat utama untuk mengambil ban kapten. Andy Robertson dan Trent Alexander-Arnold akan menjadi kandidat utama lainnya. Alisson saat ini juga menjadi bagian dari pemain yang bisa memimpin tim, terutama sebagai wakil kapten setelah perginya James Milner ke Brighton. Cara Jurgen Klopp mengatasi masalah ini. Bagaimana Liverpool akan mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Fabinho dan Henderson masih belum jelas. Rencana awalnya mereka hanya bersiap menambah pemain jika ada satu pemain yang tak terduga akan pergi. Sekarang mungkin justru ada dua pemain yang akan pergi. Romeo Lavia dari Southampton jadi target transfer, tetapi Liverpool sejauh ini menganggap harga yang diminta sebesar 50 juta pound sterling terlalu tinggi. Pemain muda Belgia ini adalah bakat yang besar, tetapi dia juga masih muda dan belum matang sepenuhnya. Tentu saja Klopp membutuhkan lebih dari Lavia jika Henderson dan Fabinho pergi. Moises Caicedo tidak dianggap sebagai opsi serius karena diharapkan bergabung dengan Chelsea. Sofyan Amrabat dari Fiorentina, Ryan Gravenberch dari Bayern Munchen, dan Calvin Phillips dari Manchester City adalah beberapa nama yang sedang dipertimbangkan oleh Jurgen Klopp. Fokus pembenahan lini tengah pada musim panas ini mungkin akan semakin penting, dan hal ini menimbulkan kekhawatiran soal melakukan terlalu banyak perubahan dalam satu jendela transfer. Bahayanya adalah Liverpool akan menghadapi periode transisi lagi dengan begitu banyak wajah baru yang perlu beradaptasi. Ini adalah masalah besar bagi Jurgen Klopp dan sama sekali tidak terduga. Bagaimana menurutmu? Apakah para pemain sebaiknya bertahan di Liverpool dan berdoa bisa menjadi legenda? Atau sikat aja gaji besar dari klub Arab buat modal pensiun? Tulis pendapatmu di kolom komentar, dan jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan tendang loncengnya agar tak ketinggalan update terbaru dari kami.